Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada YAS Muslimat Salam, Bapak Siti Teguh beserta jajarannya. Kami hormati Ketua Majelis Taklim Muslimat Salam, Bapak Presiden Sunanda. Kami hormati Bapak Ketua RT Syafi'i, segenap para orang tua, para bapak, para jamaah yang senantiasa istiqomah hadir di majelis taklim dalam salam setiap hari ini. Moga-moga kita semua diberikan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, harapannya kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berada kalau nggak salah di tanggal 20 Zulhijjah. Ya. Kalau masalah beda, kalau masalah sebenarnya itu kan kalian terkenal dari manusia. Ya, kalau masalah kita berada di 20 Zulhijjah. Artinya apa? 10 hari ke depan kurang lebih beristighfar, berarti kita akan masuk daripada awal bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan urutan yang ke-12 dari bulan Hijriah, termasuk bulan Zulhijjah, Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab adalah Arba'atul bulan yang diistimewakan, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai bulan Zulhijjah, ada apa saja? Ada peristiwa besar atau kita sebut dengan hari raya Idul Adha. Kalau orang tua kita dulu mau ngomong, ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Disebutnya hari raya Idul Adha ini adalah lebaran gede, lebaran besar, lebaran haji. Ya, lebaran Bapak Haji dan Bu Haji. Yang belum haji? Belum. Oh, belum. Kapan kita punya hari raya? Ada berapa hari raya kita? Ada berapa hari raya kita? Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua hari raya Idul, yang ketiga hari Idul. Coba lihat, ada nggak sholat zuhur yang jamaahnya sebanyak sholat Jumat? Ada. Ibu saudara salam, kalau sholat zuhur di hari-hari biasa, di luar hari Jumat, hari-hari ibadah ya, ya kan? Itu bisa sama dengan sholat Jumat enggak? Ya kan? Jadi ada 3 lebaran dulu, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Kapan lagi hari raya kita? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hari raya itu ketika kita taat kepada Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi kapan pun kita taat, kapan pun kita meninggalkan maksiat, berarti pada saat itu juga kita berada di hari raya. Udah berapa? Udah berapa? Udah banyak hari raya kita. Tujuannya apa? Kita ingat senantiasa kepada Allah. Sehingga ayat yang sekarang kita bahas,
Terdapat ceritanya mengingat surat apa? Al-Baqarah ayat 152 dan 100. Ada riwayat kan? 150 di 3. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la tadhkurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Dan ayat itu bisa lah imam-imam dipakai ya. Maka ingatlah aku kata Allah, aku akan mengingatmu. Siapa yang ingat kepada Allah, maka akan diingat oleh Allah. Ingatlah Allah ketika engkau senang, maka Allah akan mengingatmu ketika kamu sedang dalam kesusahan. Ingatlah Allah dikala kamu lapar, maka Allah akan mengingatmu dikala kamu sedih. Saudara kita kembali kalau enggak? Ingat nama Allahnya apa? Kalau lagi susah, kalau lagi senang, lupa. Itu terkadang sifat manusia. Sehingga di bulan Dzulhijjah ada satu peristiwa besar yang disebut dengan ibadah kurban. Asik gak? Asik gak dengan ibadah kurban? Kurban itu adalah amal yang ibadah yang dicontohkan, disyariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih putranya tercinta yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Ada yang doakan menyembelih anaknya? Ada. Kesel? Karena kesel itu ya. Coba kita cross check. Nabi Ibrahim punya istri pertama namanya siapa? Siti Sarah. Beliau punya pembantu yang membantu di rumahnya Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Siti Hajar. Beliau sudah menikah lama kan? Sama Siti Sarah. Belum dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu istrinya ngomong apa? Ada nggak istrinya ngomong begini? Yang menurut juga orang dirinya sendiri Pak. Kalau aku belum ngasih keturunan, kamu boleh nikah sama yang lain. Aku izinin, aku ridhoin. Akhirnya dapat izin menikah Nabi Ibrahim kepada Siti. Yang dulu siapa? Istri pertamanya Siti Sarah. Jadi mereka pertama nikah satu rumah. Lama-kelamaan Siti Sarah Allah berikan karunia. Siti Hajar Allah berikan karunia. Mengandung yang namanya istri tadi hamil sama istri lagi hamil sayang kita beda sama. Istri kalau diambil kita sayangnya beda, sehingga mulai di situ ada rasa cemburu yang dirasai oleh Siti Sarah. Lalu diperintahkan kepada Siti Sarah berbicara kepada suaminya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dulu memang aku memberikan izin, tapi sekarang aku mulai dalam sanggup. Kalau pisahkan, maksudnya pisahkan itu bisa tempat, jangan dijadikan satu tempat. Lalu pindah Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar untuk menuju tempat yang sangat sepi, tidak ada kehidupan di sana. Ditinggal dalam kondisi putranya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi masih bayi, yang mana yang dia konsumsi hanya air susu ibu. Disebabkan
Disebabkan tidak ada konsumsi yang dimakan, tidak ada yang dikonsumsi oleh Siti Hajar, maka air susunya itu sudah tidak bisa keluar atau yang keluar menjadi darah. Awalnya anaknya mengalami dehidrasi atau hanya sekarang, maka Siti Sarah itu berlari-lari kecil mencari air untuk memberikan kepada putranya yang bernama Ismail. Dari mana? Bukit Sofa ke bukit, lalu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berangkat haji, siapa yang berangkat umrah, pasti ada yang namanya bernama apa namanya itu? Dari nama Sa'id. Bukit Sofa ke bukit untuk mengenang daripada kisahnya Siti Hajar yang mencari air untuk putranya yang bernama Nabi Ibrahimnya sudah meninggalkannya. Singkat cerita, ceritanya saya singkat-singkat Pak. Kalau mengikuti sejarahnya apa panjang sedikit. Singkat cerita, bertambahlah dewasa Nabi Ibrahim berkunjung menjumpai anak dan istrinya. Sampai di suatu tempat, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Apa mimpinya? Aku bermimpi untuk menyembelih putra yang sedang diinginkan. Udah lama nggak memiliki keturunan, pas punya keturunan dapat perintah untuk menyembelih. Kata Nabi Ibrahim, kalau mimpi ini hanya sekali berarti ini adalah bisikan setan. Nah, maka kalau sholat istiqomah, kan ada orang kadang minta jawaban melalui perkataan sholat istiqomah. Istiqomah itu bukan cukup sekali. Bapak sholat istiqomah mimpi sekali kok udah dapat jawaban, tidak bisa. Kalau 3 kali mimpinya sama, kalau 3 kali jawabannya sama, berarti itu petunjuk. Tapi kalau baru cuma sekali, khawatir itu adalah godaan dari setan. Jelas sampai sini? Akhirnya mimpi pertama ditahan, mimpi kedua ditahan, sampai mimpi yang ketiga pun masih sama. Aspek mimpi yang sama disampaikanlah mimpi yang didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya yang bernama Nabi Ismail. Wahai putraku Ismail, aku dapat perintah dari Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Apa jawaban Nabi Ismail? Apa jawaban Nabi Ismail? Jika itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Insya Allah sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Kaget atau benar begitu? Kaget kan? Kisah ini memberikan arti apa? Bapaknya soleh, anaknya soleh. Ada nggak anak yang bilang begitu dulu? Gampang apa susah itu? Susah kan ya? Itu adalah filosofinya, nanti di ujung akan ada filosofinya. Mengapa kejadian ini dijadikan? Ya, pertama jangan menangkap kisah ini melalui akal. Jangan dicerna melalui akal. Nggak masuk akal, bapak diberi anak atau masuk akal. Karena ini kisah bukan dengan akal. Yang mau siapa? Yang mau siapa? Yang mau Allah. Kalau Allah punya mau, semuanya bisa terjadi. Mana dalilnya? Surat Yasin yang tadi dibaca ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Sehingga disifat wajib bagi Allah, ada yang terbagi menjadi 3. Salah satunya ada sifat punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah punya kehendak, apapun bisa logika yang beda. Logika yang beda? Enggak. Berarti kita ceritanya dengan keimanan. Setelah itu berangkatlah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam untuk prosesi menyembelih. Sampai di pertengahan jalan dibisikin oleh setan. Dibisikkan oleh setan. Kamu anak boleh kepengen,
nungguin lama-lama kok mana mau disembelih. Nabi Ibrahim ngomong, nggak banyak ngomong. Nabi Ibrahim ambil batu ditipu ke setan. Ngomong lagi, nggak ngomong Nabi Ibrahim dulu ambil batu timpuk lagi. Sehingga diabadikan orang yang berangkat haji dan umroh melakukan jumroh, ula, wusta, dan aqabah. Artinya apa? Setiap ibadah yang akan kita lakukan mustahil kita bisa terhindar dari godaan, maka wajib kita berlindung kepada Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim mau ibadah digoda aman. Lah kita ngaku mau ibadah tapi bisa terbebas dari godaan, berarti jabatan kita lebih tinggi dari Nabi. Berarti hukum memohon perlindungan kepada Allah adalah wajib. Jangan bosan-bosan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah tiba di tempat yang akan dijadikan penyembelihan. Lalu Nabi Ismail berkata kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai bapakku, tutupilah mataku agar aku tidak bisa melihat kejadian yang akan terjadi pada diriku. Tutuplah mulutku, tutup ikatlah tanganku, ikatlah kakiku agar aku tidak bisa memberontak ketika engkau menyembelih diriku. Nah, ketika akan disembelih, pedangnya Nabi Ibrahim itu tadinya luar biasa. Itu baru nyentuh lehernya Nabi Ismail, diputar ke atas, lalu Nabi Ismail yang pindah berdiri digantikan seekor gigas yang sangat besar. Pertanyaannya masuk akal sama? Karena bisa ini bisa pakai apa? Itu masih sulap-sulapan tadi. Iya? Kok bisa? Atau ada pertanyaan begini, apakah gigas itu memang sudah disiapkan? Maka ketika akan disembelih, videonya tidak. Ya kan? Ada orang yang bertanya demikian enggak? Maka saya jawab, ketika engkau bertanya tentang kekuasaan Allah, tentang kebesaran Allah, mengetahuinya pengetahuan dengan logikamu, maka sampai kapanpun kamu tidak bisa akan sanggup. Jelas kan? Leher sudah nyampe di pulau, ditarik ke atas, yang tergantikan gigas. Nabi Ismail berdiri. Berarti kisahnya tentang apa itu? Bukan berarti kita harus nyembelih anak, bukan, tapi kita harus menjalankan perintah Allah. Anak titipan, rumah titipan, jabatan, harta yang kita punya, apa yang kita miliki, semuanya titipan. Kapan yang dititipin mau ngambil, monggo silahkan. Jelas kata ini. Itulah makna kisahnya Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Itu baru mukadimah. Kalau kita masuk ke kitabnya, kita masuk ke dalam ini. Mari kita baca suatu Fatihah. Kepada mengajar Abdullah Jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ini dia berfatiha. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rasulullah berkata pasal yang kami menghayati dalam hukum udhiyah. Ada itu hukum udhiyah di hamzati dengan dicobakan hukum hamzahnya. Jadi ada yang baca udhiyah, ada yang baca adhiyah, ada yang baca ibtiyah. Tapi utamanya didomir hamzati bil ahdari menurut pendapat yang masyhur didomakan huruf hamzahnya, yaitu udhiyah. Ya, udhiyah. Dia adalah udhiyah ismun lima yudhafu minan nami. Udhiyah adalah nama yang digunakan untuk binatang yang disembelih. Kapan? Yauma Idul Nahri,
pada hari raya Idul Adha. Wahaya min tasyriqi, dan hari raya tasyrik. Tujuannya taqarruban ilallah ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya bertanya, kita boleh menempati di hari raya Idul Adha berapa hari? Tiga hari. Saya kasih bocoran, 3 hari berapa hari? 4 hari 3 hari. Ya. Gimana nih Pak? Saya kalau bahas ini saya tanya balik. Kita boleh ngomong kan di luar hari. Takbirannya juga sama ya. Ini mengenai takbirannya juga Pak. Kalau takbiran Idul Fitri, setelah sholat hari raya Idul Fitri, khotib beres dari mimbar, tidak ada lagi takbir. Ya, tapi kalau hari raya Idul Adha, setelah sholat hari raya Idul Fitri itu masih berkumandang takbir sampai hari raya tasyrik terakhir tanggal 13 Dzulhijjah sampai sebelum matahari terbenam. Kalau berapa subuh terbenam ya. Jadi sore. Berarti waktu menyembelih berapa hari? 3 atau 4? 3 atau 4? 7. Ayo, waktu diperbolehkan ini kan diatur lagi. Ya, waktu dibolehkannya menyembelih di dalam kurban lewat dari hari yang ditentukan, bukan kurban namanya siapa? 3 berarti 4. Ya, kalau dibolehkan ya 3 hari, berarti hari raya nasiknya dikurang aku. Hari raya nasik 3 hari. Intinya tanggal 10. Intinya udah bukan yang beli tanggal 10. Jam 7 dah. Jam 7 itu udah boleh nyembel. Tapi musola besar itu sholat Idul dulu. Jangan mentang-mentang nanti kita jam 7 dulu boleh menyembeli karena waktu nahar. Nahar itu matahari sudah naik lagi. Itu sudah waktu boleh menyembeli tanggal berapa? 10 Dzul. Itu biasa kita sholat Idul dulu tuh. Sholat hari raya Idul Adha. Habis itu baru jam 10. Terus hari raya tasyiknya 3, 11, 12, berapa hari? Hari raya 3. Jadi pada suatu di bulan hari kita dulu. Karena selama ini yang kita dengar hari raya tasyiknya doang. Contoh misalnya gini, musola Darussalam ada kepanitiaan kurban. Tanggal 10, 11, 12 masuk ke tanggal 13, Pak Ketua DKM pada itu ditelepon. Assalamualaikum Pak, saya mau kurban masih bisa. Oh, waktunya udah habis Pak. Gimana? Ada masih tanggal 13. Karena kalau itu ada 3, 10, 11, 12. Hari raya tasyiknya berapa? 11, 12. Ini hari raya tasyiknya. Hari raya hari H-nya tanggal 10. Berarti sama hari H. Jadi jelas kan sampai sini? Ya. Jadi kalau misalnya panitia ada yang telepon di hari raya tasyrik tanggal 13 sebelum matahari terbenam tenggelam, maka itu diperbolehkan dia masih waktunya kurban. Berarti batas akhirnya asar ya. Asar, jangan sampai lewat, khawatir nanti kan buru, takut keburu maghrib. Berarti habis waktunya. Kalau udah habis waktunya berarti bukan waktu sholat lagi, waktunya sedekah. Jelas ya Pak? Ya, itu waktunya. Udhiyah itu sunnatul muakkadatun. Udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada kifayati atau sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Faidah tapi khawatir min ahli baiti, apabila adanya seorang dalam satu rumah, kata anjani, maksudnya dalam satu rumah itu ada bapak, ada suami, ada istri, anaknya 7. Berarti berapa orang? 9. Yang kurban cuma 1. Kambing tadi. Itu kata PKP ini sudah bisa mencukupi keluarganya yang lain. Jadi maksudnya apa?
jangan berebutan. Ya, jangan berebutan apa? Nama. Jangan bikin panitia bingung. Ini kambingnya di bawah ratu, tapi namanya 7. Bagaimana bingung apa panitia? Bingung kan? Selanjutnya kambing nomor 3. Atas nama bulan demi bulan, bagaimana? Kambing untuk 1 orang. Sehingga dalam kitab Kamus Murid dikatakan 1 perkurban dalam 1 rumah itu sudah mendapatkan ganjaran pahalanya yang lainnya walaupun diwakilkan hanya 1 orang. Jelas nggak sampai situ? Jelas ya? Jadi nama itu hukumnya apa? Nama perkurban itu tadi maka kita memuliakan orang yang berkurban, tapi jangan sampai gara-gara nama kita nggak jadi betul. Pokoknya kalau bukan nama aku kalau masih duitnya, nah ada tuh begitu kan? Padahal dalam kitab ini disebutkan apa? Dalam 1 keluarga 1 orang yang berkurban sudah mencukupi atau sudah mendapati 1 keluarga itu pahala berkurban. Jelas sampai sini Pak? Wala tajibul udhiyah tidak diwajibkan berkurban illa bin nadari, kecuali bernadar. Ada kurban nadar, ada kurban sunnah. Adiknya nanya lagi dari itu. Ada orang yang bawa kambing, ibu mau kurban, saya mau kurban. Pak mohon maaf, bapak kurbannya kurban sunnah atau kurban nadar. Karena nanti ada perbedaan. Kalau kurban sunnah bagaimana? Kalau kurban nadar bagaimana? Jelas ya? Kurban ada 2 ya. Ada kurban yang dihukumi sunnah, ada kurban yang dihukumi wajib disebabkan karena ia bernadar. Wajib dihukumi haji minat tauni, dibolehkan binatang kurban yang pertama domba. Domba usianya berapa tahun di sini Pak? Usia domba yang boleh dijadikan kurban. Masih kan? 3 tahun. Kalau boleh ya. 1 tahun ya. Jadi jadi berapa ya? Wahwa malahu sanatun. Wahwa malahu sanatun orang yang usianya domba yang boleh dijadikan kurban 1 tahun, jalan untuk 2 tahun. Itu sudah boleh masuk kategori kurban domba. Berarti kalau masih 11 bulan, domba 11 bulan boleh nggak dibawa kurban? Belum. Karena hitungannya syaratnya domba 1 tahun, mau kedua tahun atau 1 tahun lebih, ya Pak ya. Kalau 1 tahun kurang, pertanyaan ada nggak panitia yang nanya segitu? Ini domba berapa tahun? Ada. Ini kami ini berapa tahun? Ya kan? Bingung. Cuma ngedumel doang panitia mah. Tapi kecil amat. Nah gitu. Nanya apa yang kurang dalam kami? Ya kan? Padahal ada kriteria untuk dijadikan binatang kurban. Nanti ada seterusnya ya. Yang kedua, watani minal masih yang kedua dibolehkan kurban binatang kambing. Kalau kambing usianya malah usanatani watokana binatang usianya 2 tahun, jalan ke 3 tahun. Watani minal ini yang selanjutnya tidak bisa dijadikan kurban adalah onta. Usianya onta, onta sendirinya atau anak bisa ini. Usianya 5 tahun, jalan ke 6 tahun. Dan juga sapi usianya sama kami atau anak bisa ini 2 tahun, jalan 3 tahun atau 2 tahun lebih sapi itu. Takaran boleh dijadikan kurban. Waktu sisi kurban yang sama dibolehkan yang kurban unta untuk 7 orang. Waktu sisi kurban yang sama dibolehkan juga kurban sapi untuk 7 orang. Waktu mereka waktu sisi usia asyik silahin dan juga diperbolehkannya berkurban untuk kambing syahsud wahidin untuk dikhususkan 1 orang. Maksudnya 1 orang itu apa? Namanya yang dicantumin, ya, nama yang dicantuminnya ini disebutkan syahsud wahidin. 1 nama sudah mewakili seluruh keluarganya. Sebagaimana Nabi Muhammad telah mengorbankan
dan dipotongkan binatang itu mengatasnamakan ada li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang? Berapa orang? Ayo. Umat. Iya juga. Sudah umat yang menyambung ya. Banyak kan? Itu satu kambing Pak. Iya. Satu kan? Coba sekarang kita bikin begitu. Satu kambing kan mau disembelih. Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah min bulan itu kan? Pasti ditegur karena kambing dikhususkan untuk satu orang, tapi pahalanya sudah didapati oleh satu keluarga. Berarti kita dimakan keluarganya oleh Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pantangan atau larangan yang digunakan kurban tidak bisa dijadikan kurban. Yang pertama matanya buta, ya, matanya buta tidak bisa dijadikan kurban. Walaupun bukanya kejadiannya 5 menit sebelum pemotongan, ya, ini yang harus kita perhatikan. Yang kedua, al-arja'an dari marjahan yang membuat pincang kakinya. Sapi naik mobil yang tinggi ketika akan diturunkan itu hati-hati, ya, hati-hati, khawatir dia kepleset, kakinya jatuh duluan dia menjadi pincang, apalagi sampai patah. Kalau begitu kejadiannya, maka binatang ini tidak bisa dijadikan kurban karena cacat darinya. Selanjutnya, Allah betul dari Allah yang jelas ada penyakitnya, wal ajabah, dan dia kurus banget binatang kurban. Kurusnya kebangatan, kurus banget sampai-sampai yang beli ada ya. Ya, masih kurus standar masih aman. Ya, tapi kalau kurusnya kurus kering, kalau cuma kurus masih boleh. Tapi kalau kurus kering, apa yang dibagi ini Pak? Ya. Terus selanjutnya, wajib itu sosio dan tidak diperkenankan binatang kurban yang dikebiri. Maksudnya dikebiri apa dikebiri? Ya, dia itu dibuang. Terus walaupun korni, tanduknya patah. Tanduknya kan biasanya kan binatang ada tanduknya itu Pak. Patah dia. Kalau patahnya hanya patah biasa, tidak ngaruh ke daging, itu masih diperkenankan. Tapi kalau tanduknya patah sampai ngaruh ke dagingnya, maka sudah termasuk tertolak untuk binatang kurban. Jelas ya? Tanduknya patah berpengaruh kepada daging. Telinganya nggak ada satu, nggak bisa dijadikan kurban. Ekornya putus, misalnya sapi semangatnya naik itu kan memotong, putus saja itu nggak bisa. Hati-hati. Kadang-kadang manusia saking semangatnya dia, mana habis sarapan ya, ditarik itu apa namanya ekor, putus ekornya, berarti dia kategorinya cacat. Walaupun sudah diprosesi penyembelihan, ya, walaupun sudah diprosesi penyembelihan, maka kita ada kepada binatang. Waktunya setelah waktunya penyembelihan, waktunya sholat Idul Adha sampai bila ghurubi syamsi min akhir ayam tashrik. Kita bahas sampai terbenamnya matahari pada hari raya Tashrik akhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Yang boleh memotong disunahkan untuk membaca basmalah. Yang kedua, membaca selawat kepada baginda Nabi. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, membaca takbir. Yang kelima, berdoa untuk diterima. Ya, jadi sebelum bolong masuk ke leher, itu kurban namanya memotong.
apa namanya jaganya itu baca doa. Kalau jaganya nggak baca doa, satu orang yang belum minta doa. Ya, sebelum nih golok naik nih, misalnya jaganya nggak hafal doanya nih, suruh satu orang yang bisa baca doa yang baca, dipegang namanya tutup-tutupan. Allahumma taqabbal hadhihi al-udhiyah fulan bin fulan fataqabbal ya karim bismillahi Allahu akbar. Seterusnya. Ya, tapi kurban sekarang kan kadang-kadang ya gampang ya kan namanya begitu ya. Begitu sah saja. Cuma kan yang kita cari adalah agar kurban orang yang berkurban kepada kita ini mendapatkan keutamaan yang besar di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi? Allahumma taqabbal hadhihi udhiyah fulan bin fulan fataqabbal ya karim bismillahi Allahu akbar. Nah itu isi diiringi dengan kalimat takbir, jangan berhenti itu takbir terus. Atau dalam kitab ini ada doa Allahumma hamidi minka wa ilaika fataqabbal dan pendek dikit. Boleh dikali. Nah tadi kita sudah bahas ada kurban sunnah, ada kurban nazar. Wala ya'kulul mur'a syai'an min al-udhiyatil mandhura. Tidak diperkenankan makan kurban dari sesuatu binatang yang ia kurbankan jika kurbannya kurban nazar. Ya, saya ulangi. Wala ya'kulul mur'a syai'an min al-udhiyatil mandhura. Tidak diperkenankan kurban nazar dia mengambil sebagian untuk memakan sebagian dari daging yang ia kurbankan. Kalau kurbannya nazar, bal yajibu alaihi tasdiqu bi jami'i haqqiha. Tapi wajibnya harusnya itu dibagikan keseluruhan. Jadi dia nggak minta jatah sepertiganya. Itu kalau kurbannya wajib pada kurban nazar. Wajib pula minat dzurriyyatil mutawwarithah, dan jika kurbannya ini kurban sunnah, maka dia diperkenankan untuk mengambil haknya. Berapa haknya dia? Seluruh tanah ada jadi 1/3. Wa amatul ghani kafiran. Seluruh tanah ada jadi wa amatul ghani kafiran tasabbaqa bihima. Dan sebagian lainnya disedekahkan. Dia hanya mengambil 1/3. Jadi kurban yang sunnah diperkenankan mendapatkan jatah 1/3. Berarti dari tiap kurban ada keharusan. Mohon maaf, kalau kurbannya nazar atau kurban sunnah. Kalau kurbannya nazar, berarti kambing bapak dikatakan tadi. Nanti bapak tetap dapat jatah dari kambing yang lain. Ya, karena tidak dibolehkan kurban nazar memakan daging kurban sendiri. Kalau kurbannya sunnah, memakan daging kurbannya sendiri dihukumi tabarukan akan mendapatkan keberkahan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, kemudahan, pahaman dalam menjalankan syariat ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang mau bertanya dipersilakan. Nanti dulu. Kurang lebih yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatian yang memberikan maaf kita semua dan memberikan tidak mengerti ada yang akan disampaikan semoga bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat. Kalau banyak maaf, yang ada bermanfaat belum menjadikan bahwa hanya sedikit akan malam hari ini. Semoga saya menjadi makhluk tujuan kita dengan doa kita dijawab dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang akan disampaikan semoga bermanfaat dan kepada keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa Say